siang Frater. Selamat siang juga. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami mahasiswa Universitas Nusa Prodi PGSD semester 2. Kami ada tugas dari kampus mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan ini kami izin untuk mewawancarai Frater mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Apakah Frater bersedia meluangkan waktunya? Sedia. Baik. Jadi langsung saja kami meminta Frater untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Frater Yonito Arangsi Sareng. Saya biasa dipanggil Frater Juan Sareng. Saya saat ini menjalani masa tahun orientasi pastoral di Kampus Politeknik Historia Maumere selama 2 tahun, dan sebentar lagi saya akan menyelesaikan masa top saya di Kampus Politeknik Historia Maumere ini. Kegiatan sehari-hari saya di kampus, saya mendampingi kampus Ministri Poltek Historia, sekaligus menjadi asisten dosen dari Komodini Migo yang mengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, jurnalistik, dan metode penelitian. Itulah keseharian saya. Ya, saya sangat senang kalau teman-teman bisa mempercayakan saya supaya bisa diwawancarai pada siang hari ini. Itu saja. Baik, langsung saja di sini kami akan bertanya lagi terkait implementasi nilai-nilai Pancasila. Kepada teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, Frater. Sekarang saya akan bertanya, bagaimana hubungan Pancasila dengan kehidupan beragama menurut Frater? Baik, menurut pandangan saya secara pribadi, hubungan antara Pancasila dan agama, ya, kalau kita mau lebih jelas lagi mendalami tentang Pancasila itu sendiri, ya, kita memahami Pancasila itu sebagai dasar negara. Artinya arah panduan negara ini didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan hubungan antara agama sebagai satu kepercayaan yang terstruktur rapi diakui di Indonesia ini, itu secara ultimatum itu termuat dalam dasar-dasar Pancasila, di dalam poin-poin nilai-nilai itu. Dan harus diakui bahwa negara Republik Indonesia sejak berdiri sangat mengakui kehadiran agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan, baik yang diakui secara internasional maupun yang berada di wilayah kita atau kepercayaan tradisional seperti agama Meraku. Nah, itu dikategorikan sebagai agama-agama asli yang juga diakui oleh negara Indonesia. Nah, dalam hubungannya dengan itu, Pancasila sebagai dasar yang menjamin negara ini lewat poin-poin 5 sila itu terkandung nilai-nilai yang memuat bahwa negara mengakui kehadiran agama-agama itu, dan para penganutnya yaitu warga negara turut diberi kebebasan untuk menghayati, memiliki agamanya masing-masing. Dalam poinnya kita lihat dari 5 sila itu semuanya ada hubungan antara Pancasila dan agama. Mulai dari nilai yang pertama, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu kita pahami sendiri bagaimana kita percaya kepada Tuhan sebagai empunya kehidupan, arah dasar bagaimana kita spiritual hidup manusia, semua diyakini dalam satu sila ini. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Nah, makhluk yang beradab yang itu diakui dalam sila kedua ini. Lalu ada sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dan puji Tuhan bahwa di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, jelas-jelas termuat bahwa itu hubungan antara nilai Pancasila dan juga agama sebagai satu yang berhubungan dengan yang esa, yang Tuhan, yang ilahi. Itu. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama sehari-hari? Baik, menurut saya dalam penerapan sebagai tokoh agama kita masih sebagai frater rohaniwan Katolik, kita di gereja Katolik kita sangat sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama. Dalam hal ini gereja Katolik itu tidak sama sekali menolak nilai dasar Pancasila, tetapi
sudah terlihat jelas bahwa di Indonesia ini kita orang mayoritas Katolik sangat mendukung nilai-nilai dasar Pancasila dalam praktik hidup harian kita. Nah, kalau kita di Katolik, kita semua ya menerima ya semua agama kepercayaan lain yang ada di Indonesia ini, baik dari Islam, Hindu, Buddha, Konghucu maupun agama tradisional seperti Marapu itu diterima baik oleh kita semua yang menganut agama Katolik. Dalam hal ini ya kita orang Katolik. Nah, dalam praktiknya itu kalau kita mau katakan yang paling real itu ya sikap toleransi. Nah, kenapa orang harus toleransi? Karena toleransi itu bagian atau bagaimana bentuk dari orang bisa menghayati nilai-nilai. Kalau kita mau tarik ulur ya pemahaman tuh, jadi ada nilai, sikap, dan etika. Kalau kita belajar itu, nah, kalau nilai itu bagaimana orang menghayati sesuatu supaya bisa ditunjukkan dalam bentuk perilaku itu sifatnya kelihatan, dan pada saat yang sama orang bisa berperilaku di tengah masyarakat itu sesuai dengan norma-norma, dan itu yang dinamakan dan orang bilang etika. Sehingga ketika orang menghayati nilai-nilai Pancasila, sudah pasti dia harus tunjukkan melalui sikap dan perilaku. Setelah itu dia sudah menghayati sikap perilaku, maka sudah pasti ketika dia berada bersama dengan orang yang beragam ya suku budaya, dia harus tunjukkan etika, dan etika itu tampak ketika dia mengikuti norma-norma yang sudah ditetapkan. Dan antara Pancasila dan agama itu sangat berhubungan erat melalui praktik hidup harian, yaitu bagaimana orang bisa menghargai ketika ya keberagaman orang. Sementara beribadah kita harus hargai, lalu dari sisi pandangan orang harus diakui bahwa setiap kita tuh berbeda pandangan, berbeda ajaran, tetapi tetap ada satu hal yang kita mau capai, yaitu bagaimana kita bersyukur dan kita memuji tentang kehadiran Allah itu benar-benar ada di kehidupan nyata. Dan salah satu sarananya itu lewat agama ini, bagaimana orang bisa menghayati itu. Dan Pancasila sudah menjadi ruang supaya kita bisa buktikan semua itu, prakteknya itu kita bisa praktikkan dalam keseharian hidup kita. Itu saja dari saya. Oke. Pas ya? Pas Baik. ya? Oke. Terima kasih. Sama bertanya lagi, apakah masyarakat saat ini sudah menjalankan sikap toleransi sesuai dengan nilai Pancasila? Oke, baik. Pancasila sebagai suatu dasar negara, kalau saya mau katakan, kalau kita lihat ya media-media sekarang itu sebagai satu sumber juga kita bisa menilai situasi masyarakat saat ini. Bagaimana ya kita tidak tahu, zaman ini kan generasi semua orang dengan dia punya zamannya. Nah, dan kita pasti akui bahwa ya zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang dalam hubungannya dengan ya orang menghayati Pancasila itu sendiri. Nah, kelihatannya bahwa kita memang berjuang supaya menghayati Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keberagaman kita berjuang sekali, tetapi harus diakui bahwa ya proses itu tidak gampang. Kalau kita katakan orang buat Pancasila itu ya tokoh-tokoh besar itu, mereka berjuang supaya kita yang masyarakat ini, warga negara ini harus ikut dan menghayati nilai-nilai itu. Tapi harus diakui bahwa tidak mudah tantangannya selalu ada, dan terbukti bahwa masih juga sampai saat ini ada praktek-praktek yang menyeleweng atau melanggar ya norma-norma nilai-nilai dasar Pancasila dalam hubungan ini dengan nilai-nilai agama. Kadang ya kita masih lihat ada perselisihan, ya mungkin miskomunikasi, atau mungkin ya ada provokator-provokator tertentu yang mulai ya bergentayangan di media sosial, akun-akun palsu. Nah, itu sebagai satu tantangan, sekaligus juga bagaimana supaya negara memberi perhatian khusus terhadap ya provokator ini sebagai bentuk mereka untuk ya mau mencederai kita punya dasar negara itu juga. Nah, sehingga kita mesti akui bahwa ya tantangannya pasti ada, dan situasi masyarakat sekarang itu ambigu, berada di situasi belum ada ketegasan dari negara untuk menyatakan bahwa oh ya ini benar-benar melanggar atau ini benar-benar membiarkan orang untuk menodai Pancasila. Ya kita lihat saja praktik banyak orang yang ya masih
dengan berbagai situasi, beragam tempat. Ada yang minoritas, mayoritas itu masih masih ada miskomunikasi. Ada yang kita lihat saja persoalannya banyak, kita tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi itu adalah gambaran bahwa penghayatan masyarakat terhadap nilai Pancasila dan agama itu belum sesuai dengan arah dari harapan bangsa kita ya, bagaimana Pancasila itu seharusnya dihayati oleh warga negara ini. Itu saja dari saya. Selanjutnya pertanyaan berikut, apa tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Oke, kalau dari pribadi saya, tantangan terbesar warga negara itu sendiri yaitu bagaimana warga negara harus benar-benar menghayati nilai Pancasila itu sebagai satu nilai yang luhur, yang berkelanjutan, yang yang wajib diturunkan dari generasi ke generasi sebagai satu acuan bahwa kalau kita mau bersatu, kita mau beragama, berbangsa yang kuat, yang tangguh, yang bisa berkembang, maka mau tidak mau nilai-nilai Pancasila ini harus dijadikan sebagai satu nilai dasar, nilai hidup yang menghidupi seluruh generasi. Jangan hanya hari ini atau jangan hanya di awal-awal kemerdekaan, tetapi terus sampai seterusnya, sampai kita mengakui bahwa benar nilai-nilai dasar Pancasila ini memang benar-benar sudah menguasai hidup seluruh warga negara ini. Dan itu adalah satu proses perjuangan yang tidak hanya berhasil hari ini, tapi pasti diperjuangkan terus-menerus ke depan. Dan tantangan yang paling real kalau lihat akhir-akhir ini itu cara pandang orang dengan ajaran, lalu munculnya provokator-provokator, lalu banyak orang sudah semakin cerdas dengan dia punya informasi yang semakin terbuka, lalu berita-berita hoax juga. Jadi semua orang tuh ambigu, kira-kira informasi yang benar itu yang mana, dan itu menjadi tantangan untuk semua warga negara. Itu tantangan yang pasti sekarang itu media, karena media itu sangat mempengaruhi cara pandang orang, karena sekali dia klik, dia lihat, maka hari itu juga dia punya cara pandangnya langsung berubah, sehingga tantangannya itu lebih kepada akun-akunnya yang bisa menjadikan ruang supaya bisa mengumbar kebencian segala macam bisa dipakai di ruang media sosial. Itu saja tantangannya kalau saya lihat. Baik, pertanyaan berikut, apa pesan Frater kepada generasi muda agar tetap mengamalkan Pancasila? Kalau dari saya, secara pribadi sebagai generasi yang sama-sama juga sekitar berjuang, saya mengajak generasi muda untuk senantiasa tidak hanya menjadikan Pancasila itu sebagai satu nilai yang hanya sebatas hitam dan putih yang sudah jelas-jelas menjadi landas dasar negara Indonesia, tapi satu nilai yang mesti dihayati dan mesti dipegang teguh oleh generasi ke generasi berikutnya, oleh seluruh bangsa, bahwa kita punya dasar negara yang dinamakan dengan Pancasila. Kita semua punya tanggung jawab moral. Kita harus tetap menghayati nilai-nilai yang termuat dalam 5 dasar itu. Ada nilai ketuhanan, lalu nilai kemanusiaan, lalu ada nilai-nilai lagi nilai musyawarah, keadilan, semuanya itu persatuan. Itu menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, dan itu proses tidak mudah, pasti ada tantangannya, dan kita semua sementara bergerak ke arah yang lebih sempurna tentang penghayatan ini. Itu saja dari saya. Baik. Baik, terima kasih atas ketersediaan dan keterbukaan Frater dan serta jawaban yang Frater berikan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Baik, selamat sore Bapak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Maaf mengganggu waktu yang sebentar. Kami mahasiswa Universitas Nusa Prodi PGSD semester 2. Kami ada tugas dari kampus, mata kuliah pendidikan Pancasila.
kesempatan ini kami izin untuk mewawancarai Bapak terkait implementasi nilai-nilai Pancasila. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu untuk kami? Baik, jadi langsung saja kami meminta Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, saya nama Reginald. Saya ini Dr. Dari bidang-bidang kedua. Baik, langsung saja di sini kami akan bertanya lagi terkait implementasi nilai-nilai Pancasila. Kepada yang bertanya saya persilakan. Kenapa nilai Pancasila penting diterapkan di sekolah? Sangat penting karena itu hubungan karakter. Paling tidak sudah diterapkan sehingga anak negara ini bisa memiliki karakter yang baik. Bagaimana sekolah menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa? Kalau di sekolah itu setiap hari, setiap guru pasti menyampaikan yang namanya karakter itu ya, sehingga anak-anak dibentuk memang dari awal sehingga mereka besar nanti mereka memiliki karakter yang baik. Jadi prinsipnya bahwa semua guru pasti menyampaikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan setiap hari. Kegiatan apa yang mencerminkan nilai Pancasila di sekolah? Kegiatan yang bagaimana? Kegiatan yang mencerminkan nilai Pancasila itu Ya kalau kami punya ini apa? Saya ini orang produktif jadi ya sebetulnya dalam kehidupan setiap hari itu nilai-nilai yang pas untuk kita untuk bisa sampai. Betulnya apa nih? Yang menurut adik-adik mereka itu bagaimana? Nilai-nilai kayak karakter atau sikap selama Ya, contohnya kayak karakter, sikap sesuai dengan apa siswa seperti karakter, sopan santun, Iya iya. saling menghormati, bertanggung jawab, adil. Oh iya baik ya. Jadi yang kami tanamkan setiap hari itu biasanya pagi itu di jurusan itu biasanya ada yang namanya apel siaga. Apel siaga itu biasanya dipimpin oleh presiden. Nah di situ setiap hari selalu mengarahkan anak bahwa mereka harus berbuat begini begini. Sehingga setiap hari mereka sudah terbiasa. Gitu. Apakah yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jadi dunia saat ini itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak muda sekarang. Nilai Pancasila. Iya. Ya sudah ada, hanya belum terlalu ini ya. Beda dengan iya, beda dengan dulu. Iya, Nah, karena dulu itu betul-betul ini dijalankan yang baik. Tapi sekarang ini modern dan aturan. Ini yang membuat senang jadi aturan. Iya, merdeka. Sehingga terjemahan anak-anak bahwa merdeka berarti mereka bebas. bebas dan naik kelas menurut mereka. Padahal tidak, ada aturan main. Sebenarnya dulu tuh harus ada aturan-aturan itu, kayak harus mau lulus tuh harus ada aturan-aturan. Memang ada juga sekarang tuh ada, tapi lebih banyak mengharuskan anak harus lulus kalau naik kelas aturan sekarang. Jadi kita bingung apa itu. Sekarang tuh bebas mereka buat apa saja bebas gitu ya. Tapi tidak bebas dalam arti yang mana juga. Jadi nah, tetap aja kalau memang mereka karakternya kalau baik, kita tidak bisa paksakan mereka melanjutkan berikut. Untuk selalu
kembali pada orang tua. Orang tua dari rumah ditanamkan karakter yang baik. Di sekolah itu sebetulnya kita hanya poles saja. Tapi kalau tidak dari rumah kan sudah begitu tidak bisa. Apalagi tingkat SLTA. Agak susah. Dasarnya Dari rumah. Dari rumah orang tua bentuk memang karakternya baik. Contoh saja, beri salam saja itu kan mereka melihat. Oh ya ini bukan mengajar saya terus beri salam. Padahal tiap hari itu disampaikan. Budaya anak-anak sekarang. Maaf. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Sore Opa, jadi kami mahasiswa dari PGSD semester 2. Jadi kami mau berbicara tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di bidang politik. Pancasila ya. Dalam Pentingnya Pancasila dalam kehidupan berpolitik. berpolitik Indonesia. Jadi sebenarnya dalam dinamika politik harusnya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila pertama dalam menjalankan tugas kebersamaan itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sehingga di dalam berpolitik tidak saling mencederai, tidak saling melukai, tidak saling menyesatkan. Tapi di dalam berpolitik untuk menyentuh nilai-nilai Pancasila harusnya rakyat itu menjadi objek utama. Jadi di dalam berpolitik itu harus rakyat menjadi objek, artinya rakyat menjadi sumber utama untuk mendapat pelayanan daripada anggota-anggota DPR yang ada di lembaga DPRD atau DPR RI. Jadi jangan sampai nilai-nilai Pancasila itu tidak diterapkan di dalam berpolitik, maka akhirnya bangsa dan negara ini terpecah belah. Tapi kalau nilai-nilai Pancasila ini diterapkan dalam berpolitik, maka walaupun itu ada perbedaan politik, perbedaan pandangan, tapi tetap rakyat menjadi fokus utama, sehingga tidak terjadi perpecahan. Bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam pemerintah dan pelayanan masyarakat? Jadi nilai Pancasila itu harus pemerintah menerapkan itu dalam tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah harus berpikir bahwa dia itu pelayan. Pelayan artinya dia harus melayani rakyat sebenarnya. Kalau pemerintah itu dia tidak pernah, karena pemerintah itu pelayan, maka bagaimana tujuan daripada kerja pemerintah? Tujuan daripada kerja pemerintah itu adalah untuk mensejahterakan rakyat. Itu tujuannya. Sehingga kalau nilai-nilai Pancasila itu diterapkan, karena Pancasila itu bagaimana mempersatukan ini bangsa di Republik ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Itu Pancasila itu mempersatukan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita satu. Oleh karena itu, dalam pemerintahan, pemerintah harus benar-benar rakyat itu menjadi fokus, rakyat itu menjadi sentral pelayanan. Saya kira itu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya, apakah kebijakan pemerintah saat ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jadi kebijakan pemerintah sementara ini, ya kalau kita mau bilang menyimpang, ya. Kalau mau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga, ya.
Tapi sebenarnya pelayanan pemerintah terhadap rakyat ini juga tidak sepenuhnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena tadi saya katakan bahwa di Indonesia ini banyak orang pintar, tapi orang jujur sih. Karena kalau kita melihat bahwa pemerintah dalam melaksanakan pelayanan dia tidak sepenuhnya kepada masyarakat, tapi dia masih berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya kira itu. Apa tantangan dalam menerapkan nilai Pancasila dalam dunia politik? Ya sebenarnya tantangan itu kalau semua para politikus itu kalau mau menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam nilai-nilai Pancasila, tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Tapi sekarang tantangannya sangat berat. Karena kita harus jujur bahwa di negara ini ada banyak suku, agama, ras, budaya. Itu yang menjadi tantangan. Tapi sebenarnya kalau pemerintah adil dan jujur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada tantangan. Tantangan ini karena kelemahannya pemerintah. Jadi ada ketimpangan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Itu yang menjadi tantangan. Kalau dia adil orangnya, dia tidak melihat ini suku apa agama. Tapi dia adil dalam memberikan pelayanan, itu tidak tantangan. Kan nilai-nilai Pancasila ini jelas. Sudah digariskan. Kalau mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, saya kira semuanya berjalan baik dan rakyat sejahtera. Saya kira itu. Selanjutnya pertanyaan berikut, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar berpolitik sesuai dengan nilai Pancasila? Jadi pesan saya kepada generasi muda, berpolitik harus sesuai nilai-nilai Pancasila, artinya kita harus saling menghargai, satu dengan lain, walaupun kita beda pandangan, beda latar belakang, beda pandangan politik, beda kultur dan lain-lain, tapi harus kita tidak boleh kalau di dalam sebuah forum diskusi atau sebuah forum rapat, kalau orang beda pendapat itu hal lumrah, itu dinamika. Tapi jangan sampai beda pendapat, beda pandangan terus itu kita terpecah belah, itu yang tidak boleh. Oleh karena itu di zaman sekarang dengan medsos yang begini cepat, orang saling membuli, sebenarnya tidak boleh. Saling membuli, saling menyalahkan, saling fitnah, tidak boleh sebenarnya. Karena misalnya partai A, si A ada partai A, si B partai B, si C partai C. Kita boleh beda partai, boleh beda pandangan politik, tapi dari satu. Semua muara dan tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga tidak boleh kita mencenderai nilai-nilai Pancasila dengan kita berpolitik. Tapi dengan kita berpolitik artinya kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dan tadi saya katakan muaranya adalah kesejahteraan rakyat. Saya kira. Apa harapan Bapak terhadap penerapan nilai Pancasila di Indonesia pada masa depan? Harapan saya supaya benar-benar penerapan nilai Pancasila ini benar-benar diterapkan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh
Bung Karno ketika dia melahirkan Pancasila ini dan dituangkan dalam nilai-nilai Pancasila. Kalau kita bangsa Indonesia merayakan lahirnya Pancasila 1 Juni, setiap 1 Juni kita semua merefleksi, merenung hari lahirnya Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila itu, harusnya kita tidak boleh lagi ada konflik. Tidak boleh ada konflik. Dan kita tidak boleh lagi ada melihat si A ini orang ini, si A ini agama ini, si A ini budaya ini, si A ini ras ini. Tidak boleh lagi sebenarnya. Oleh karena itu, pesan saya supaya ke depan ini benar-benar nilai Pancasila itu diterapkan secara benar. Diterapkan secara benar sehingga tidak lagi ada konflik horizontal yang sesama warga negara ini. Saya kira itu. Sekian wawancara kami. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang sudah diberikan. Semoga hasil wawancara ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan untuk kami generasi muda agar berpolitik dengan adil. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya. Bisa diedit, toh?